kita mulai tutor hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Sudah dapat dilanjutkan di lain waktu. Oke, jadi untuk tutorial kelima kita kali ini, tutorialnya spesial ya karena digabung dan materinya juga spesial, yaitu adalah tentang sistem nervus atau sistem syaraf. Jadi di sistem syaraf ini nanti kita akan belajar macam-macam pembagian dari sistem syaraf itu apa aja, terus macam-macam bentuk dari neuron dan juga fungsi-fungsinya dari sistem nervus ini sendiri. Juga yang spesialnya lagi dari sistem nervus nanti kita akan belajar menyanyi bersama. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita perkenalan dulu ya mengenai sistem syaraf secara umum. Kita mulai dulu dari pengertian dari susunan syaraf. Jadi susunan syaraf sendiri itu adalah unit struktural yang bertanggung jawab sebagai alat komunikasi tubuh terhadap lingkungannya. Jadi gampangnya syaraf itu dia adalah suatu sel yang dia akan menerima impuls atau rangsangan dari luar dan juga melanjutkan reaksinya itu ke organ targetnya. Jadi dia berfungsi untuk menerima dan juga mengantarkan rangsangan atau impuls. Nah, si susunan syaraf ini bisa bekerja karena adanya suatu sel syaraf atau yang biasa kita sebut dengan neuron. Ya, jadi neuron ini di dalam tubuh kita dia itu ada berjuta-juta, bermiliar-miliar jumlahnya, banyak banget ya teman-teman. Dan juga untuk neuron ini sendiri dia itu ada macam-macam bentuknya. Nah, untuk neuron sendiri dia itu juga merupakan karena namanya sel ya. Berarti dia adalah unit struktural terkecil yang menjalankan sistem syaraf. Jadi untuk neuron sendiri itu gambar yang ini. Ini adalah satu neuron. Ini juga satu. Jadi di gambar ini kita dapat melihat dua neuron ya. Ini satu, ini dua. Nah, mungkin kalau susunan dari neuron ini sendiri udah sampai dipelajarin waktu SMA ya. Jadi di sini kita mau review ulang sedikit aja. Kita mulai dari yang paling atas. Di sini ada dendrit. Jadi dendrit ini dia itu fungsinya untuk menerima rangsangan dari neuron. Neuron itu apa? Neuron itu adalah sel syaraf yang lain deh. Jadi nanti dendrit ini dia akan berhubungan dengan neuron-neuron yang lainnya. Gitu. Nah, setelah dari dendrit di sini kita dapat melihat suatu bentukan yang dia itu besar yang kita sebut sebagai badan sel. Yang mana badan sel ini dia itu berfungsi untuk menerima dan juga meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. Neurit atau ini intinya. Nah, inti dari sel syaraf itu kita sebut sebagai nukleus ya, di mana-mana inti itu nukleus sama. Itu ini untuk badan sel. Nah, kemudian si badan sel ini nantinya di dalamnya itu kan akan terdapat suatu sitoplasma ya. Nah, nantinya sitoplasma yang berada di badan sel ini dia akan melakukan perpanjangan menjadi yang kita sebut sebagai akson. Jadi akson itu bisa juga kita sebut sebagai penjuluran sitoplasma. Nah, penjuluran dari sitoplasma ini atau akson, dia itu akan diselubungi oleh suatu selubung yang namanya adalah selubung mielin. Yang warnanya putih-putih ini adalah selubung mielin. Nah, fungsi dari selubung mielin sendiri itu apa? Fungsinya, dia itu adalah untuk mempercepat rangsangan. Dia untuk mempercepat impuls. Jadi, kalau nanti ada suatu impuls yang masuk, kalau dia melewati selubung mielin, impulsnya itu jalannya dia bukan lurus, tapi dia akan lompat-lompat. Nah, karena dia lompat-lompat, makanya kenapa perjalanan impulsnya itu bisa semakin cepat. Nah, terus kalau kalian perhatikan di sini, di antara selubung mielin satu dengan selubung mielin yang depannya, itu ada suatu celah ya di sini, yang kita sebut sebagai, ada yang ingat apa namanya ini? Nodus Renvir. Jadi di sini ada suatu celah ya. Nanti dia itu fungsinya sama. Jadi nanti rangsangannya itu akan loncat-loncatnya di sini. Di nodus Renvirnya.
gitu. Oke, itu dulu sih mungkin untuk pengenalan dari bentukan dari neuron. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum aku lanjut dikit? Jelas? Kalau jelas ngangguk-ngangguk, kalau nggak jelas geleng-geleng. Oke, jelas ya, aku hitung jelas. Terus aku lanjut lagi di sini nih. Nah, jadi kalau di gambar ini kita bisa melihat adanya dua neuron ya. Terus di sini ditulis neuron prasinaps sama neuron presinaps. Sebenarnya sinaps itu apa? Ada yang tahu nggak sinaps itu apa? Sinaps itu hubungan antara dua neuron, ya nggak, Kak? Betul, betul Fania. Jadi sinaps sendiri dia itu bisa juga kalian tulis sebagai koneksi antara neuron satu dengan neuron lainnya yang melibatkan neurotransmitter. Ya. Aku ulangin lagi, sinaps adalah koneksi neuron satu dengan yang lainnya dan melibatkan neurotransmitter. Nah, sekarang pertanyaannya, neurotransmitter itu apa? Ada yang tahu? Itu yang buat ngerangsang itu bukan, Kak, yang kayak apa sih, asetilkolin? Ya bukan. Betul. Yang lain ada yang punya pendapat lain? Neurotransmitter apa? Ayo, siapa mau neurotransmitter? Oke, kalau masih ada yang masih belum, aku jelasin aja ya. Jadi neurotransmitter itu benar yang disebutin Fania sebagai salah satu contohnya adalah asetilkolin. Jadi neurotransmitter sendiri itu adalah suatu senyawa organik ya, suatu senyawa organik yang membawa sinyal sinyal di neuron gitu. Jadi gampangnya tuh neurotransmitter itu sebagai perantara dari impulsnya gitu. Nah, contohnya dari neurotransmitter itu apa? Itu ada macam-macam. Yang salah satu contohnya yang udah disebutin Fania tadi itu adalah asetilkolin. Gitu. Nah, ini bisa kalian lihat ya di sinaps. Sinaps itu kan tadi pertemuan antara dua neuron ya. Ini bisa kalian lihat ada yang namanya neurotransmitter yang dia itu akan membantu menghantarkan antara impuls dari satu neuron ke neuron lainnya. Gitu. Terus juga di sini ada tulisan neuroprasinaps sama neuron pasca sinaps. Maksudnya itu apa? Neuroprasinaps berarti adalah sel syaraf sebelum ke sinaps. Sinaps itu bagian ini, bagian pertemuannya. Sedangkan neuron pasca sinaps itu berarti adalah sel syaraf setelah melewati sinaps. Gitu. Aku ulangin lagi ya. Sinaps itu kan tadi pertemuan antara neuron satu dengan neuron lainnya. Nah, di sinaps ini bisa kalian jumpai namanya neurotransmitter. Yang mana neurotransmitter ini dia fungsinya untuk membawa sinyal antar neuron. Nah, di sini juga bisa kalian jumpai adanya neuron prasinaps sama neuron pasca sinaps. Neuron pra kan berarti sebelum. Berarti adalah sel syaraf sebelum sinaps. Ini sinapsnya dia sebelum. Nah, setelah melewati sinaps, kita sebutnya sebagai neuron pasca sinaps. Jadi yang di belakangnya ini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Aku mau tanya, Kak. Iya, Fania, monggo. Ini nanti kita bahas lebih lanjut tentang sinapsisnya apa enggak, Pak? Iya, nanti kita belajar kok. Macam-macam sinapsnya apa aja, terus apa neurotransmitter apa aja nanti kita juga belajar. Bentar ya teman-teman, aku tuh ada kuliah kamu lagi. Bentar. Oke, sudah. Ada yang mau tanya lagi? Kalau belum, aku lanjutin dulu ya. Teman-teman kalau bingung tanya ya, jangan diem-dieman aja. Masa Fania terus yang tanya, yang lain ayo tanya ya.
Oke, sekarang kita lanjut mengenai jenis neuron ya. Seperti tadi aku udah jelasin di depan. Jadi neuron ini sendiri dia itu bentuknya macam-macam. Yang pertama, untuk jenis neuron yang pertama di sini, ini adalah neuron bipolar. Jadi neuron bipolar itu apa? Dia itu bentuknya, dia hanya memiliki, bipolar dia hanya memiliki satu dendrit dan juga satu akson. Dan juga biasanya untuk neuron bipolar ini, dia itu tidak memiliki selubung mielin. Ya. Jadi untuk neuron bipolar, dia itu hanya memiliki satu dendrit dan satu akson. Kemudian untuk neuron bipolar sendiri, itu bisa kalian temui di reseptor olfaktori. Contohnya, untuk neuron bipolar itu bisa kalian jumpai di retina mata. Terus ada juga di hidung, ya namanya olfaktori. Olfaktori kan berarti di hidung. Ada di hidung, terus juga ada di ganglion, ganglion spiralis dari telinga dalam. Aku ulangi lagi, contoh neuron bipolar bisa kalian jumpai di retina mata, terus di hidung, dan juga di ganglion spiralis dari telinga bagian dalam. Gitu. Itu untuk neuron bipolar. Kemudian kita lanjut ke neuron unipolar. Jadi untuk bentuk dari neuron unipolar ini, dia itu memiliki hanya satu penjuluran akson ya. Tapi dia memiliki dua dendrit. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Tapi juga bisa kita sebut dia hanya memiliki satu dendrit ya. Jadi diingat-ingat aja untuk neuron unipolar, dia memiliki satu akson dengan dua percabangan dendrit. Neuron unipolar. Nah, untuk neuron unipolar ini biasanya itu jarang kita jumpai ya, karena neuron unipolar ini biasanya itu ada pada masa embrional. Gitu. Kemudian kita lanjut ke jenis neuron yang selanjutnya, itu adalah neuron pseudo-unipolar. Jadi untuk neuron pseudo-unipolar sendiri, itu bisa juga kita sebut sebagai suatu bentuk penyempurnaan dari neuron unipolar. Sama untuk neuron pseudo-unipolar, dia itu hanya bisa dijumpai sewaktu masa embrional saja. Nah, untuk ciri-cirinya, neuron pseudo-unipolar, dia itu memiliki satu akson, ya di sini, yang nantinya dia itu akan bercabang jadi dua. Jadi dia ada satu penjuluran di sini, terus nanti dia akan bercabang menjadi dua. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Terus kalau kalian lihat dari badan selnya, kalau unipolar dia itu badan selnya di atas. Tapi kalau pseudo unipolar dia itu badan selnya ada di tengah. Gitu dia. Jadi dia itu mirip huruf T gitu kalau kalian lihat neuron pseudo unipolar ini. Oke, terus kita ke jenis neuron yang terakhir di sini, ini adalah neuron multipolar. Biasanya yang kita pelajari itu kebanyakan adalah neuron multipolar. Kenapa? Karena untuk neuron multipolar ini sendiri itu bisa kita jumpai di otak dan juga medula spinalis. Jadi untuk membuat sediaannya itu cenderung lebih gampang. Gitu itu untuk neuron multipolar. Dari bentuknya sendiri, untuk neuron multipolar dia itu memiliki beberapa dendrit ya yang keluar dari badan selnya dan satu penjuluran akson. Jadi dia memiliki beberapa penjuluran dendrit dan satu penjuluran akson. Gitu. Nah, mungkin aku tadi lupa jelasin ya. Polar di sini tuh maksudnya apa? Polar itu adalah kutub gitu. Nanti itu ada apa namanya pengaruhnya sama sinaps. Ya sampai sini dari jenis-jenis neuron, ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang masih belum jelas? Bisa diulangi lagi enggak juga yang unipolar sama yang kalau yang ada pseudo itu?
Oh, penjelasan unipolar sama pseudo unipolar, Syahrul. Enggak usah, perbedaannya aja. Oh, perbedaannya. Oke. Jadi kalau perbedaan dari unipolar sama pseudo unipolar, dia itu kalau unipolar hanya memiliki satu penjuluran akson, tapi dia memiliki beberapa penjuluran dendrit, ya. Tapi kalau pseudo unipolar, dia itu ada akson di sini, terus nanti aksonnya itu dia akan bercabang menjadi dua. Jadi dia ada keluar satu akson, terus dia bercabang menjadi dua. Terus kalau dilihat dari badan selnya, kalau unipolar dia itu cenderung ada di atas, tapi kalau pseudo unipolar dia itu ada di tengah. Terus bentuknya pseudo unipolar dia itu seperti huruf T. Gitu, Syahrul. Jelas? Aku mau tanya, Kak. Iya, Fania. Aku sambil annotate ya, Kak. Ini yang bipolar ini tuh aku masih bingung kan, ini akson. Terus pahamku itu dendrit ini kan yang ini. Nah, kalau dia kan ngomongnya ini tuh percabangannya ada dua, yaitu satu dendrit yang ini, satu akson yang ini. Nah, bagiku tuh ini tuh seperti bentukan akson, dendritnya itu yang ini gitu loh, Kak. Mohon pencerahannya. Gimana? Ulang. Jadi gini, kan sepahamku itu kan akson itu kan yang panjang-panjang ini. Iya. Itu kan nggak kayak yang ini, terus ini. Pokoknya yang panjang-panjang gini kan. Nah, dendrit itu sepahamku yang kecil-kecil kayak gini, yang fungsinya buat nerima itu kan ini. Nah, kalau yang bipolar itu kan dia ngomongnya punya dua percabangan, yaitu yang dendrit sama yang akson. Nah, tapi ini tuh kok kayak di mataku itu seperti akson gitu loh. Di mataku itu ini adalah akson dan yang ini adalah dendrit. Apakah ini dua akson atau bagaimana? Atau bedanya itu gimana gitu loh, Pak? Apakah yang salah? Jadi gini, kalau akson sendiri itu kan tadi namanya adalah penjuluran dari sitoplasma ya. Jadi dia itu emang cenderung bentuknya itu panjang-panjang gini. Nah, tapi kenapa kok yang ini panjang? Jadi dendrit itu sendiri dia itu bentuknya nggak pasti selalu kayak serabut-serabut gini loh Fania. Jadi dia bisa aja bentuknya itu menyerupai dengan akson. Jadi dia bisa aja bentuknya lurus dulu gini, baru dia itu bercabang-cabang gitu. Sampai sini masih bingung nggak? Nah, kalau kayak gitu berarti cara bedainnya gimana, Kak? Kalau misal ada dua-duanya? Nah, kalau ada dua-duanya gitu biasanya itu bisa kita bedainnya kalau ngelihatnya ya, enaknya itu kalau ada gabungan dari beberapa neuron. Tapi kalau dari gambar ini ya bisa kalian lihat kalau bagian dendrit itu dia tuh nggak ada bulat-bulatnya ini loh di bagian bawahnya. Dia cuma runcing-runcing aja gitu. Cuman jarang juga kok ditanyain. Gitu, paham nggak atau masih ada yang bingung-bingung? Pak, aku mau tanya Pak, iseng-iseng sih. Itu yang bulat-bulatnya itu buat sinapsis bukan? Betul. Benar. Jadi kan kalau ini ya, yang tajam-tajam ini dendrit. Yang ini tuh bukan dendrit. Aku lupa tadi Fania tanya juga. Ini tuh bukan dendrit teman-teman, tapi ini adalah ujung akson. Biasanya kalau dendrit itu dia ujungnya tuh lancip-lancip gini, runcing. Tapi kalau ujung dari akson dia itu ada bulat-bulatnya ini. Nah, bulat-bulatnya ini apa? Itu nanti ada kaitannya dengan sinaps gitu. Kak, Tirza nggak bisa join lagi, Kak. Kenapa? Tadi dia sempat keluar 3 kali. Wifi-nya tuh agak bermasalah gitu loh, Kak. Nah, ini mau join lagi tuh nggak bisa. Kayak gini. Gitu buat sinapsis. Kenapa, Van? Hah? Gimana, Kak? Kenapa? Iya, ini kan ujung akson ini kan ujungnya ada apa bulat-bulat itu buat sinapsis kan. Halo. Nah, terus yang ujung dendrit itu dia kan tajam-tajam, tapi apakah dia nggak mengalami sinapsis gitu loh?
kenapa kok bentukannya tajam? Kan itu pasti juga buat nerima rangsangan kan, masa nggak pakai sinapsis gitu? Gini Fani ya, sinaps itu dia adalah pertemuan antara neuron satu dengan neuron yang lainnya. Nah, yang pertemuan di sinaps itu apa? Itu adalah ujung akson sama dendrit dari neuron yang lainnya. Jadi misal nih, yang ini ya, nanti itu yang ketemu ujung akson sama yang ini, sama misal nanti ada dendrit-dendrit di sini. Gitu. Jadi bukan apa namanya? Sinaps itu bukan pertemuan antara ujung akson sama ujung akson, tapi sinaps itu adalah pertemuan antara dendrit sama ujung akson dari dua neuron yang berbeda. Gitu. Paham Fania? Berarti emang bentukannya itu bulat ditemuin sama runcing gitu ya, Kak? Iya, betul. Kayak saling melengkapi gitu, biar connect gitu. Oke, Iya, paham. Kak, ada gambar pas bertemunya nggak, Kak? Ini. Cuman yang ini emang agak jelas lah, tapi kalau kalian lihat di sini ya, ini ujung aksonnya itu ada bulat-bulatnya di sini. Terus ini dendritnya nih yang tajam-tajam. Nanti bisa kalian coba lihat sendiri ya, habis aku kasih PPT-nya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ini yang kelompok A6 nggak ada yang mau tanya? Ayo tanya guys. Kok A6 sih? D4, sorry. Oke, kalau belum ada yang mau tanya, aku lanjutin ya. Tanya ya teman-teman, kalau bingung tanya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini tadi ada di soal pretest ya. Yaitu adalah pembagian dari susunan syaraf. Jadi susunan syaraf ini dia dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada sistem syaraf pusat atau SSP atau Central Nervous System. Terus ada sistem syaraf tepi atau Peripheral Nervous System. Ada juga sistem syaraf otonom atau Autonomic Nervous System. Nah, nanti di sini kita akan belajar spesifik ke masing-masing pembagian dari susunan syaraf ini. Nah, untuk slide ini kita perkenalan dulu ya. Untuk sistem syaraf pusat, dia itu terdiri dari otak dan juga medula spinalis. Tapi untuk semester ini kita akan mempelajari tentang medula spinalis dulu aja. Untuk otak nanti kita akan pelajari lebih lanjut di semester 2. Karena untuk otak sendiri dia itu pembahasannya cukup banyak. Terus untuk sistem syaraf tepi, di sini tuh nanti kalian akan mempelajari 12 pasang nervi cranialis dan juga 36 pasang nervi spinalis. Kemudian untuk sistem syaraf otonom, nanti kalian akan mempelajari mengenai syaraf simpatis sama syaraf parasimpatis. Oke, sampai sini untuk pembagiannya. Nah, ada yang mau ditanyain dulu? Jelasnya kayaknya ini masih perkenalan. Aku lanjutin dulu aja ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai sistem syaraf pusat. Jadi, sebelum aku masuk ke organnya, di sini aku mau kenalin dulu sistem syaraf pusat itu fungsinya apa. Jadi sistem syaraf pusat, dia itu fungsinya adalah untuk mengendalikan seluruh pengaturan dan juga pengolahan rangsangan. Jadi semua rangsangan, semua impuls yang masuk nanti dia akan diolah di sistem syaraf pusat ini. Contohnya itu nanti di sistem syaraf pusat dia itu juga akan mengatur misalkan pikiran kita, terus gerakan-gerakan dari organ tubuh, emosi, pernafasan, denyut jantung, terus juga misal pelepasan hormon, suhu tubuh dan masih banyak contohnya gitu. Jadi intinya sistem syaraf pusat ini dia itu yang fungsinya untuk mengatur semua impuls yang masuk. Gitu. Nah, di sini kita akan bahas dulu mengenai medula spinalis. Jadi medula spinalis ini bisa kalian jumpai di canalis vertebralis. Canalis vertebralis itu apa? Jadi kalau kalian tahu ya bentuk dari tulang belakang atau os vertebrae, di bagian tengahnya itu dia memiliki suatu lubang yang disebut sebagai foramen vertebrale. Nah, nanti si beberapa kumpulan dari os vertebrae ini, nanti kan lubangnya ini si foramen vertebrale dia akan berhubungan gitu, membentuk suatu alur yang kita sebut sebagai canalis vertebralis. Jadi bisa juga kalian sebut canalis vertebralis itu adalah sebuah
alur ya, sebuah kanal, sebuah saluran yang berada di tengah dari os vertebrae. Jadi berada di tengah dari kumpulan beberapa os vertebrae. Gitu. Nah, si medula spinalis ini dia melewati si kanalis vertebralis itu. Nah, sebenarnya sendiri medula spinalis ini kan juga bisa kita sebut sebagai sumsum tulang belakang ya, yaitu suatu kelanjutan dari otak. Nah, yang menghubungkan antara medula spinalis dengan otak itu adalah medula oblongata. Yang mana medula oblongata ini dia itu menempati suatu struktur yang kita sebut sebagai foramen magnum. Foramen magnum itu yang mana nanti kalian pelajari semester 2. Pokoknya dicatat dulu aja, yang menghubungkan antara otak dengan medula spinalis itu adalah medula oblongata. Nah, untuk di medula spinalis ini sendiri, dia itu penjulurannya cukup panjang ya teman-teman. Dimulai dari os vertebrae cervicalis yang pertama, jadi tulang leher yang pertama, sampai os vertebrae coccygealis yang kedua, atau tulang ekor ruas kedua. Jadi dia itu panjang, mulai dari leher sampai ekor. Gitu. Nah, di medula spinalis ini sendiri, kalau kalian lihat secara mikroskopis, mungkin nanti bisa dilihat waktu semester 2 ya, di mata kuliah histologi. Di dalam dari medula spinalis ini sendiri, dia itu memiliki banyak yang namanya ganglion dan juga plexus. Nah, ganglion sendiri itu apa? Ganglion itu dia adalah kumpulan badan sel di luar sistem syaraf pusat. Jadi nanti di dalam dari medula spinalis ini dia banyak banget ganglion-ganglion. Untuk bentuk dari ganglion seperti apa nanti kalian akan pelajari di histologi. Yang perlu kalian mengerti itu adalah pengertiannya dulu aja. Jadi ganglion itu adalah kumpulan badan sel syaraf di luar sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat. Nah, selain ganglion, di sini kalian juga dapat menjumpai yang namanya plexus. Plexus itu apa? Itu adalah kumpulan serabut sel syaraf. Untuk bentuknya plexus nanti juga kalian pelajari di semester 2. Jadi yang perlu di-highlight, kalau ganglion itu badan sel, tapi kalau plexus itu adalah serabut sel. Oke. Nah, di medula spinalis ini sendiri, kalau kalian lihat ya di gambar yang ini, dia itu terdiri dari 2 bagian teman-teman. Ada yang bagian luar yang warnanya putih, dan juga bagian dalam yang dia itu warnanya cenderung abu-abu. Nah, yang bagian luar ini yang warnanya putih, itu kita sebut sebagai substansia alba. Ya, alba kan berarti putih, berarti dia adalah suatu substansi yang warnanya putih. Sedangkan yang bagian dalamnya itu adalah substansia grisea. Grisea kan berarti abu-abu. Nah, biasanya untuk substansia grisea ini sendiri dia itu bentuknya seperti kupu-kupu ya, atau seperti huruf H. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok substansia alba warnanya putih, sedangkan kalau substansia grisea warnanya abu-abu? Kira-kira kenapa, ada yang tahu? Takdir, Kak. Bukan. Ayo, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tak tambahin nilainya. Ayo, Kak. Ya, siapa ini? Karena diselubungi oleh akson yang bernilai. Apa itu? Yang mana? Alba atau grisea? Apa? Yang alba atau yang grisea? Yang alba. Kalau yang grisea kenapa? Kalau yang grisea, ya kenapa warnanya abu-abu? Karena ada warna abu-abunya. Kurang tepat, tapi yang substansia alba benar. Karena karena coba yang lain. Yang lain. Mengandung badan sel.
Ya, betul. Jadi gitu ya teman-teman. Kenapa substansia alba itu warnanya putih? Karena di substansia alba ini dia itu aksonnya punya mielin ya. Nah, sedangkan mielin sendiri dia itu terdiri dari suatu kandungan lemak gitu. Makanya kenapa dia itu warnanya cenderung putih. Nah, sedangkan kalau substansia grisea dia warnanya abu-abu. Kenapa? Karena di dalamnya dia itu mengandung banyak badan sel syaraf atau yang kita sebut sebagai soma. Nah, si soma ini atau badan sel syaraf dia itu cenderung warnanya lebih gelap. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat suatu organel yang namanya perikarion. Gitu. Itu kenapa substansia alba warnanya putih, sedangkan substansia grisea warnanya abu-abu. Terus di sini aku mau jelasin juga ya. Si medula spinalis ini dia itu kan melewati suatu kanal ya, suatu saluran yang kita sebut sebagai kanalis vertebralis. Nah, di kanalis vertebralis ini dia itu nggak cuman suaraku jelas nggak ya? Jelas. Oke. Jadi di kanalis vertebralis ini medula spinalis itu enggak cuman tiba-tiba lewat aja gitu. Jadi di dalamnya di bagian luar dari medula spinalis dia itu juga memiliki suatu lapisan dan juga suatu bantalan. Nah, untuk lapisan yang dia itu menyelimuti medula spinalis itu kita sebut sebagai meningens. Jadi meningens ini dia selain menyelimuti medula spinalis, dia juga nantinya akan menyelimuti medula oblongata dan juga otak. Nah, untuk meningens sendiri, di sini mau di medula spinalis maupun di otak, dia itu memiliki beberapa lapisan. Ya, untuk lapisan yang pertama lapisan yang pertama dari meningens itu kita sebut sebagai dura mater. Jadi dia lapisan yang paling luar. Kemudian untuk lapisan yang di tengah biasanya itu dia menempel dengan tengkorak ya kalau pada otak. Kalau di medula spinalis berarti dia menempel dengan permukaan dari os vertebrae, dari kanalis vertebralis. Itu kita sebut sebagai arachnoid. Dia lapisan yang di tengah. Sedangkan lapisan yang di dalam, yang dia itu langsung menempel pada otak maupun medula spinalis, itu kita sebut sebagai pia mater. Aku ulangin lagi, lapisan paling luar itu ada dura mater, kemudian yang di tengah itu ada arachnoid, dan yang langsung menempel pada organnya, pada otak maupun medula spinalis, itu kita sebut sebagai pia mater. Nanti di histologi kalian akan lihat secara lebih jelas ya bentukan dari meningens ini kayak apa. Nanti kelihatan banget kok di preparat histologi. Gitu. Oh iya, terus di antara meningens sama si otak ataupun medula spinalis ini dia memiliki suatu cairan namanya itu adalah cairan cerebrospinalis. Gitu. Nah, cairan cerebrospinalis ini apa? Fungsinya dia sama untuk bantalan gitu. Karena kan otak sama sumsum tulang itu kan termasuk organ yang vital gitu. Jadi kalau mereka kena gesekan sedikit atau misal terluka sedikit itu udah efeknya bakal parah banget gitu. Makanya kenapa dia selain memiliki suatu selimut, dia juga harus memiliki suatu bantalan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Aku mau tanya, Kak. Iya, Fania. Itu kan ganglion itu kumpulan badan sel saraf di luar sistem saraf pusat. Kalau di dalam namanya apa, Kak? Badan sel. Badan sel. Oh, terus itu bedanya badan sel saraf sama serabut sel saraf itu apa? Serabut itu kayak badan sel saraf tapi ada banyak gitu apa gimana? Serabut itu bisa dendrit maupun ujung akson. Gitu. Berarti kayak dendrit atau ujung akson yang ada banyak gitu apa gimana? Oh gitu. Oh, I see. Ada yang mau tanya lagi? Kalau misal belum ada, aku mau tanya, di buku kalian ada ditulisin fungsi dari meningen sama cairan cerebrospinal? Ada atau enggak? Coba dicek.
Karena di bukuku ada, tapi kayaknya di buku tahun lalu tuh nggak ada. Jadi coba dicek. Oke, Nurul. Kok ini Syahrulnya ada 2 sih? Aku bingung. Hah, Syahrul kenapa kamu ada 2? Nyari apa tadi? Fungsi Meiningen sama cairan cerebrospinal. Ada nggak Ya, di aku buku? nggak ada, Kak. Nggak ada. Nggak ada, Kak. Oke, aku sebutin aja ya. Syahrul, kenapa kamu ada 2 device? Aku bingung, ini Syahrul yang asli yang mana? Yang on cam kan? Keduanya sama-sama Syahrul. Oke, dari sama-sama Syahrul. Oke, Bunsin, aku bunsin. sebutin ya. Apa? Bunsin, Kak. Hah, bunsin itu Bayangan. apa sih? Hah? Hah, Ada nggak di tahu buku, ya. Kak. Kak. Penggemar Naruto kelihatannya itu. Hah, nggak tahu Salam aku Wibu. udah dah. Lanjut ya. Fungsi dari Meiningen boleh ditulis ya. Yang pertama, dia itu tadi untuk melindungi otak dan medula spinalis. Oke, fungsi yang pertama dari Meiningen melindungi otak dan medula spinalis. Kemudian fungsi yang kedua, dia adalah untuk menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Kemudian fungsi yang ketiga, itu adalah menvaskularisasi otak dan juga medula spinalis. Jadi aku jelasin dikit ya. Jadi di bagian Meiningen ini dia nggak cuma selaput aja, tapi nanti juga akan banyak kapiler-kapiler yang masuk melalui Meiningen ini. Gitu. Makanya kenapa di sini bisa disebutkan memvaskularisasi otak dan juga medula spinalis. Terus untuk fungsi yang terakhir dari Meiningen itu adalah menghasilkan cairan cerebrospinal. Gitu. Cairan Oke, apa? udah kecatat semua. Cerebrospinal. Bentar ya guys, aku mau nyalain slide bentar. Oke, udah kecatat semua ya, aku ulangin cepat. Fungsi Meiningen yang pertama melindungi otak dan medula spinalis. Fungsi yang kedua menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsi yang ketiga memvaskularisasi otak dan medula spinalis. Dan fungsi yang terakhir itu adalah menghasilkan cairan cerebrospinal. Terus kita lanjut, boleh dicatat lagi nih fungsi untuk cairan cerebrospinal. Oh iya, aku lupa jelasin. Jadi si cairan cerebrospinal ini dia itu akan dihasilkan oleh yang namanya telakoiroidea. Telakoiroidea ini itu bisa kalian jumpai di Meiningen ini sendiri. Tapi itu biasanya nggak kita tanyain kok. Itu cuma buat pengetahuan kalian aja. Oke. Untuk fungsi cairan cerebrospinal yang pertama dia itu adalah untuk melindungi otak dan medula spinalis dari trauma eksternal. Trauma eksternal itu apa? Maksudnya itu adalah gangguan-gangguan yang muncul dari luar gitu. Oke. Terus fungsi yang kedua itu adalah menjaga keseimbangan kimiawi dari sistem syaraf pusat. Fungsi yang kedua menjaga keseimbangan kimiawi dari sistem syaraf pusat. Kemudian yang terakhir itu adalah menjaga tekanan intrakranial. Jadi tekanan yang ada di dalam otak maupun tekanan yang ada di dalam medula spinalis. Gitu. Oke, aku ulangin cepet ya. Cairan cerebrospinal yang pertama fungsinya itu adalah melindungi otak dan medula spinalis dari trauma eksternal. Fungsi yang ketiga adalah menjaga keseimbangan kimiawi dari sistem syaraf pusat. Dan fungsi yang terakhir itu adalah menjaga tekanan intrakranial. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum aku lanjut lagi? Kak, boleh minta tolong ditulisin yang tera-tera tadi nggak di room chat? Oh ya, boleh. Bentar aku tulisin ya.
Tela, bentar. Itu ya, telakoiroide. Dia yang menghasilkan cairan cerebrospinal. Ada lagi yang mau tanya? Itu tuh tadi tepatnya di dalam mana, Kak? Lapisannya di durameter, apa arachnoid, apa pia mater? Jujur ya, untuk lokasi dari telakoiroidea ini aku masih belum tahu. Cuman yang aku tahu dia itu ada di dalam meningen. Mungkin nanti bisa ditanya waktu histologi ya, karena ini sebenarnya lebih masuk ke histologi. Gitu. Nanti tanyalah sama asdosnya. Asdos histo baik kok. Ada yang mau tanya lagi? Kak, ya mau tanya, Iya, Syahrul. itu nanti ditaruh di bawah PPT apa enggak, Mbak? Ada. Oh ya, alhamdulillah. Tenang. Ya, tapi tetap dicatat loh ya Syahrul ya. Muhammad Syahrul Mubarak. Ada yang mau tanya lagi? Ini yang lain jelaskan. Kalau jelas ngangguk-ngangguk, kalau masih bingung geleng-geleng. Rido geleng-geleng, kenapa Rido bingung? Ayo Rido bingung nggak? Enggak, apa iya? Bingung nggak? Kenapa sih kamu? Jelas? Ya, yang lain jelas ya. Ini yang off-cam jelas kan? Kalau jelas kasih reaction jempol. Siapa nih Nurul, Sirot, Jelas. Kamila? Ya, oke, aku hitung jelas ya. Yang off-cam jangan tinggal aku tidur ya. Oke, aku lanjut. Oke, jeng-jeng. Sekarang kita akan mempelajari mengenai struktur dari struktur dari medula spinalis. Jadi struktur dari medula spinalis ini sendiri itu bisa kalian lihat secara lebih jelas itu nanti di preparat histologi ya teman-teman. Tapi di sini kita akan bahas secara singkat aja. Sebentar. Oke. Jadi di bagian dari medula spinalis ini dia memiliki dua radix atau dua akar ya yang nantinya dia itu akan berhubungan dengan serabut-serabut syaraf dan juga 3 kornua atau 3 tanduk. Kenapa bisa kita sebut sebagai tanduk atau kornua itu karena bentuknya dia itu tajam-tajam gitu ya. Ya. Oke, kita bahas dulu dari kornuanya dulu aja ya. Jadi kornuanya ini di sini dari medula spinalis dia itu ada 3. Ada kornua dorsalis. Kornua dorsalis berarti dia itu ada di sisi dorsal atau ada di atas. Yang mana di kornua dorsalis ini kalian itu dapat menjumpai sel-sel syaraf sensoris. Jadi dia itu fungsinya untuk menerima rangsangan sensoris gitu karena di dalamnya dia mengandung sel syaraf sensoris. Ya. Kemudian di bagian tengah ini ada namanya kornua intermedius. Yang mana di kornua intermedius ini dia akan mengandung sel syaraf otonom. Jadi nanti dia ada kaitannya dengan sistem syaraf otonom. Oke. Kemudian yang besar yang dia terletak di ventral, yang ini maupun yang ini adalah kornua ventralis. Yang mana di kornua ventralis ini dia itu mengandung sel syaraf motoris. Berarti nanti dia akan melanjutkan impuls dan mengalirkannya ke saraf-saraf sensoris tadi. Itu untuk kornua. Sekarang kita lanjut ke radix. Radix ini dia artinya akar ya, atau bisa juga kita sebut sebagai pangkalnya. Kita bahas dulu radix dorsalis. Jadi radix dorsalis itu dia ini ya kelanjutannya setelah dari kornua dorsalis, dia di bagian atas dia akan mengandung serabut aferen.
Yang mana serabut aferen ini dia akan mengirimkan rangsangan somatosensorik otot tubuh, anggota gerak maupun organ visceral. Nah, rangsangan atau impuls somatosensorik itu apa? Boleh dicatat, untuk impuls somatosensori itu adalah suatu impuls atau suatu rangsangan dari sistem indera yang mendeteksi sentuhan atau tekanan, suhu, sakit, dan juga termasuk propriosepsi serta posisi persendian. Jadi dia itu gampangnya ya, impuls somatosensori, dia itu yang menerima impuls dari sistem indera. Udah gampangnya gitu aja. Kalau mau pengertian yang lebih panjang, udah aku masukin di notes, tapi gampangnya impuls somatosensorik atau rangsangan somatosensorik, dia itu adalah rangsangan dari sistem indera. Gitu. Oke, itu untuk radix dorsalis, jadi dia yang menerima. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke radix ventralis. Radix ventralis berarti dia itu ada di bawah, di ventral dari cornua ventralis. Kalau yang tadi radix dorsalis dia di dorsal dari cornua dorsalis, tapi kalau radix ventralis dia di ventral dari cornua ventralis. Ya. Ini. Nah, kebalikannya radix ventralis berarti dia itu mengandung serabut eferen yang membawa rangsangan motoris untuk kerja organ tubuh, anggota gerak maupun organ visceral. Jadi gampangnya gini, impuls dia itu akan diterima oleh serabut syaraf eferen yang ada di radix dorsalis. Nah, setelah itu nanti impulsnya itu akan diproses, kemudian reaksinya itu akan dikirimkan melalui serabut syaraf eferen yang ada di radix ventralis. Jadi kalau radix dorsalis dia menerima, tapi kalau radix ventralis, dia itu membawa keluar, memberikan rangsangan. Kalau radix dorsalis aferen, berarti radix ventralis, dia eferen. Gitu. Untuk perjalanan impulsnya gimana, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang masih kurang jelas? Kalau jelas ngangguk-ngangguk, kalau nggak jelas geleng-geleng. VV, Audi, Rido, paham? Syahrul, Fania, Ayun, paham? Aku tuh kayak ngelihat mukanya VV sama Rido masih bingung. Kalian bingung apa enggak sih? Aku tuh kayak takut kalian nggak paham gitu loh. Paham nggak, guys? VV, Rido? Kalau aku yang radix itu agak pusing. Oh iya, oke, aku ulangin lah ya. Yang radix ya. Jadi gampang, yang perlu diingat-ingat itu, kalau radix dorsalis, dia mengandung serabut aferen. Berarti dia itu yang menerima rangsangan. Tapi kalau yang radix ventralis, dia mengandung serabut eferen. Berarti dia itu membawa. Gitu gampangnya, gitu aja. Jadi kalian cukup ingat-ingat satu aja. Kalau dorsalis aferen, berarti dia menerima. Ventralis, berarti kebalikannya. Eferen, dia membawa. Gitu. Paham nggak, Carul? Itu gampangnya aja sih. Intinya. Paham? Oke. Paham ya yang lain ya? Kalau bingung langsung tanya, guys. Soalnya kalau kalian bingung dari sekarang, ntar ke depannya kalian akan semakin bingung karena syaraf ini cukup kompleks ya. Kalian bakal belajar terus sampai semester 3. Jadi mending kalau bingung ditanyain sekarang. Kak, boleh kayak ngasih contoh gitu nggak, Kak? Contoh gimana? Jadi kayak misal ya, kita kesetrum. Itu kan dari kulit kan nerima rangsangannya. Terus berarti dia diterusin ke radix dorsalis kan, yang fungsinya buat nanti, terus disampaikan ke medula spinalis. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya, Fania. Oke, Kak. Ya. Oke, aku lanjutin ya. Mungkin karena Fania sudah tidak sabar, aku lanjutkan saja.
Oke, sekarang kita akan belajar mengenai alur dari impuls. Jadi impuls ini atau rangsangan, dia itu akan dibagi menjadi dua ya dari gerakannya. Ada gerakan yang sadar maupun gerakan yang tidak sadar. Atau biasanya gerakan tidak sadar ini dia itu akan diatur oleh sistem syaraf otonom. Contohnya itu adalah refleks visceral atau refleks organ visceral. Contohnya kayak misal kalian lambungnya dia akan bergerak, terus pergerakan peristaltik itu akan diatur oleh sistem syaraf otonom gitu. Kita bahas dulu yang gerak sadar ya. Jadi dari gerak sadar ini nanti kayak misalnya nih kita mau menggerakkan tangan kita misalkan nih. Jadi nanti impuls atau rangsangan itu pertama dia akan masuk ke radix dorsalis. Ya. Dia kan tadi mengandung aferen ya, dia menerima. Setelah dari radix dorsalis, dia akan dilanjutkan ke cornua dorsalis. Oke, yang mana di cornua dorsalis ini dia mengandung syaraf-syaraf sensoris. Gitu. Oke. Nah, setelah dari cornua dorsalis, dia akan dilanjutkan ke substansia alba. Ya, nanti di substansia alba, impulsnya ini akan langsung disalurkan ke otak. Gitu. Oke, ini substansia alba dari medula spinalis ya. Dilanjutkan ke otak. Nah, nanti sama otak ini udah diproses nih. Kayak misal kita mau gerakin tangan waktu kita megang sesuatu yang tajam gitu. Nah, nanti sama otak ini dia mengirimkan sinyal, oh berarti tangan kita harus menghindar. Nah, sinyalnya itu dia akan dialirkan kembali melalui substansia alba, terus dilanjutkan ke cornua ventralis, yang mana di cornua ventralis ini dia mengandung sel syaraf motoris. Ya. Nah, setelah dari cornua ventralis, baru dia dilanjutkan ke radix ventralis. Nah, radix ventralis dia akan mengandung serabut eferen ya. Dia itu membawa rangsangan. Nah, nanti rangsangannya ini dia akan diantarkan ke organ target. Pada kasus ini berarti dia akan diantarkan ke tangan gitu. Oke, untuk gerak sadar ada yang masih bingung atau udah jelas? Kalau bingung tanya, kalau nggak jelas, kalau udah jelas ngangguk-ngangguk. Bisa diulang? Oke, aku ulang ya. Untuk gerak sadar, contohnya nih, kita misal waktu tangan kita megang sesuatu yang tajam ya. Gitu. Jadi tangan kita nih waktu dia megang, itu rangsangannya atau impulsnya itu nanti akan diantarkan dari syaraf ya menuju radix dorsalis. Ya. Yang mana di radix dorsalis ini dia mengandung serabut aferen. Ya, dia menerima. Setelah dari radix dorsalis dilanjutkan ke cornua dorsalis, yang mana di cornua dorsalis ini dia mengandung syaraf sensoris. Ya, dia fungsinya untuk sensor gitu, mendeteksi. Oke. Setelah dari saraf sensor dari cornua dorsalis, dia lanjutkan ke substansia alba terus ke otak. Nah, nanti di otak ini dia itu akan diproses. Oh, ini megang sesuatu yang tajam, berarti tanganku harus menghindar. Nah, gerakan kita mau menghindar dari sesuatu yang tajam itu akan diantarkan kembali melalui substansia alba. Oke. Nah, setelah dari substansia alba, dilanjutkan ke cornua ventralis. Yang mana di cornua ventralis ini dia mengandung sel syaraf motoris. Jadi dia yang membawa rangsangannya. Dia akan membawakan rangsangannya. Setelah dari cornua ventralis dia ke radix ventralis. Yang mana di radix ventralis dia itu mengandung serabut syaraf eferen. Nah, setelah dari radix ventralis akan disalurkan ke tangan gitu. Misalkan kalau pada kasus ini. Nah, nanti efeknya tangan kita akan menghindar. Gitu. Masih bingung atau enggak? Itu substansia grisea itu nggak ada perannya gitu di situ. Kalau pada gerakan sadar itu nggak ada. Gitu, ada yang mau tanya lagi? Jelas?
Oke, kalau udah jelas aku lanjut ke yang gerakan tidak sadar ya. Yang mana gerakan tidak sadar ini dia akan diatur oleh syaraf otonom. Bedanya dia itu hanya melalui kornua intermedius, sisanya itu sama. Aku misal jelasin ya nih, ada makanan, misalnya kita lagi makan nih, terus makanannya itu masuk ke lambung. Nah, lambungnya ini dia akan merasakan ada makanan yang masuk, dari syarafnya itu dia akan dialirkan ke radix dorsalis, ya sama dia mengandung serabut aferen, terus dilanjutkan ke kornua dorsalis, yang mana di kornua dorsalis dia mengandung sel sensoris, setelah itu ke substansia alba, kemudian dilanjutkan ke otak. Nah, sama otak ini diproses, udah ada makanan masuk, berarti lambungnya ini harus gerak-gerak nih, dia harus melakukan gerakan peristaltik biar makanannya ini bisa tercerna. Nah, rangsangannya itu atau impuls baliknya itu akan dialirkan lagi ke substansia alba. Nah, bedanya sama gerak sadar, untuk gerakan tidak sadar ya atau gerakan otonom, dia akan melalui kornua intermedius. Kenapa harus melalui kornua intermedius? Karena di kornua intermedius ini dia mengandung sel syaraf otonom. Nah, karena kan gerakan peristaltik itu kan merupakan gerakan tidak sadar ya. Kita nggak bisa ngatur kapan kita menggerakkan lambung kita gitu. Makanya kenapa dia harus melalui kornua intermedius gitu. Nah, setelah dari kornua intermedius, dia akan melanjut ke kornua ventralis ya, yang mana di kornua ventralis mengandung sel syaraf motoris. Setelah itu ke radix ventralis. Dia akan membawa rangsangan kemudian dialirkan ke misalkan ke lambung. Nah, setelah itu lambungnya dia akan melakukan gerakan peristaltik gitu. Itu contoh untuk gerakan yang tidak sadar. Oke. Nah, di sini ada beberapa catatan ya untuk gerak refleks. Kayak misal kita memegang sesuatu yang panas atau kayak misal apa ya? Ya misalkan kita memegang sesuatu yang panas gitu. Untuk gerakan refleks dia itu tidak melalui otak. Jadi dia itu hanya diproses di medula spinalis aja, tidak melalui otak. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang masih belum jelas? Oh ya, contoh gerak refleks lagi kayak misal lutut kita kebentur gitu. Terus kalian misalkan langsung ngerasain sakit gitu ya. Nah, itu tuh dia itu rangsangannya nanti tuh diprosesnya nggak melalui otak. Tapi dia itu langsung di medula spinalisnya. Gitu. Jelas ya? Oke, kalau udah jelas semua. Kenapa, Syahrul? Tadi kan karena refleks katanya maksudnya tidak mampir ke otak. Nah, terus mekanismenya kayak apa, Mbak? Sama. Jadi mekanismenya ya dia misalkan dari lutut gitu ya. Dari lutut dia rangsangannya itu dari syaraf-syaraf yang ada di lutut dialirkan ke radix dorsalis, terus ke kornua dorsalis, ke substansia alba. Nah, habis dari substansia alba itu dia langsung ke kornua intermedius. Ya. Terus ke kornua ventralis, ke radix ventralis gitu. Jadi intinya nggak melalui otak. Berarti langsung loncat gitu aja. Betul. Oke. Yang lain ada yang mau tanya? Udah jelas atau masih bingung? Kalau jelas ngangguk-ngangguk, kalau nggak jelas geleng-geleng. Oke, jelas ya. Oke. Kalau udah jelas aku lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke sistem syaraf tepi.
Yang mana sistem syaraf tepi ini dia terdiri dari 12 pasang nervi cranialis dan juga 36 pasang nervi spinalis. Nah, di sini kita akan belajar dulu mengenai nervi cranialis ya, atau nervus cranialis. Di sini jumlahnya ada 12. Ini perlu kalian hafal ya, untuk nervus cranialis wajib hukumnya untuk hafal. Oke, kita perkenalan dulu ya untuk nervus cranialis. Yang pertama itu adalah nervus olfactorius. Dia itu termasuk ke dalam syaraf sensoris ya. Dia itu nanti akan berada di hidung. Jadi dia itu akan menerima rangsangan-rangsangan yang ada di hidung. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua ada nervus opticus. Nervus opticus sendiri sama dia sensoris, dia ada di mata, fungsinya untuk menerima penglihatan. Jadi kalau sensoris ya teman-teman perlu dicatat, sensoris itu yang menerima, sedangkan kalau motoris dia itu yang menggerakkan gitu. Dia yang mengantarkan rangsangannya gitu, melakukan efeknya gitu. Kemudian nervus yang ketiga ada oculomotorius. Ya, dia itu ada di mata, fungsinya untuk menggerak bola mata dan juga pengangkat kelopak mata. Kemudian yang keempat itu ada nervus trochlearis, sama dia itu fungsinya motoris, dia untuk memutar dan juga menggerakkan bola mata, masih sama-sama di mata. Terus ada nervus trigeminus. Ya, nervus trigeminus ini sendiri dia itu akan dibagi menjadi 3. Jadi dia memiliki 3 cabang. Ada nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan juga nervus mandibularis. Nah, ketiganya ini dia itu termasuk syaraf sensoris sama motoris, tapi letaknya beda. Kalau ophthalmicus dia di kulit kepala atau di kelopak mata bagian atas. Kalau maxillaris, maksila berarti dia kan rahang atas. Berarti dia ada di rahang atas. Mandibularis dia berasal dari kata mandibula, rahang bawah, berarti dia ada di rahang bawah. Dan juga lidah. Kemudian nervus cranialis yang keenam, nervus abducens, motorik, dia ada di mata juga. Nervus facialis, dia itu ada di wajah. Vestibulocochlearis, dia ada di telinga. Glossofaring, berarti dia ada di faring sampai ke bagian bawahnya. Kemudian nervus vagus, dia itu merupakan nervus cranialis paling panjang ya. Dia itu dari jantung sampai ke lambung usus laring. Jadi dia paling panjang untuk nervus vagus. Kemudian yang ke-11 ada nervus accessorius, dia ada di leher, dan yang terakhir ada nervus hypoglossus, dia ada di lidah. Nah, kalau kalian lihat dari pembagiannya ini ya, bisa kita simpulkan bareng-bareng ada 3 jenis nervus cranialis yang yaitu sensorik, yaitu ada nervus cranialis yang pertama, kedua, dan juga yang ke-8. Yaitu yang sensorik, yang motorik, dia ada 5 pasang, ada yang ketiga, keempat, terus ke berapa ini, ke-6, ke-11 dan juga 12, dan yang sisanya itu dia campuran, 4 pasang jenis gabungan. Jadi dia ada sensoris sama motoris. Nah, di sini untuk membantu kalian menghafal, kita akan bernyanyi bersama-sama. Ya, mungkin aku contohin dulu ya, kalian lihat aku, wajib video aku udah jelas kan? Nih, muka aku udah kelihatan jelas. Oke, sekarang aku akan ajarkan kalian bernyanyi. Kenapa? Sebentar. Kenapa? Oke, bentar. Video aku jelas kan? Suara aku jelas? Jelas, Kak. Oke, kalau udah jelas semua, aku mau nyanyi. Bentar guys. Kuliah tamunya lagi. Oke, semuanya lihat aku. Sekarang aku akan mengajarkan kalian bernyanyi. Mohon tolong jangan di-judge suaraku. Oke. Jadi itu untuk nada lagunya tuh lagu Naik Delman, tuh lagu anak kecil ya. Aku contohin nyanyiannya dulu ya. Jadi untuk menghafalkan nervus ini tuh ada nyanyiannya sama ada gerakannya. Gerakannya itu sesuai dengan organnya. Oke, aku contohin dulu ya. Semuanya lihat aku, sudah siap? 1, 2, 3. Olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus,
abdusen facialis, vestibulococlearis, glossofaring, nervus vagus, accessorius, nervus hypoglossus. Jadi dia gerakannya itu sesuai sama organnya ya. Contohnya nih, aku ulangin ya. Olfactorius, berarti kalian pegang hidung. Semuanya boleh ikut gerak ya, ayo biar ingat. Olfactorius, dia pegang hidung. Opticus, dia megang mata. Oke. Oculomotorius, dia penggerak mata. Bisa melingkar atau kayak gini-gini juga bisa. Jadi kayak kedip-kedipin mata gitu. Oke. Opticus, oculomotorius. Trochlearis, kalian pegang mata lagi, boleh pegang mata, boleh muter gini. Maksudnya muter itu penggerak bola mata. Terus ada trigeminus. Trigeminus dia ada 3, jadi tangannya 3 gini. Yang satu yang telunjuk mengarah ke atas, berarti ke kulit kepala. Yang jari tengah ke maksila. Kemudian yang jari manis ke mandibulanya. Oke, jadi ke rahang bawah. Abdusen ke mata lagi. Facialis itu kayak kalian cuci muka dulu loh. Berarti dia menunjukkan nervus yang menvaskularisasi bagian wajah. Nervus facialis. Terus vestibulococlearis. Pegang telinga. Ya. Vestibulococlearis. Glossofaring ditunjuk mulutnya. Ya, glossofaring ini kan dia di dalamnya ada faring, ada tonsil, ada lidah. Terus vagus itu kalian panjangin gitu ke bawah sampai ke perut gitu. Karena nervus vagus ini dia dari jantung sampai ke usus ya, sampai ke perut. Nervus vagus, accessorius kalian pegang leher. Accessorius yang terakhir hipoglossus itu pegang lidah. Gitu. Oke, aku ulangin sekali lagi ya nyanyinya. Kalian boleh sambil ikut nyanyi, terus sambil gerak-gerak ya. Harus ikut gerak pokoknya. Kalau nyanyinya terserah, tapi harus ikut gerak biar ingat. Oke, ini lagunya harus hafal. Oke, 1, 2, 3. Olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abdusen facialis, vestibulococlearis, glossofaring, nervus vagus, accessorius, nervus hypoglossus. Oke, jelas atau ada yang masih bingung sama lagunya? Jelas ya. Sekarang nyanyi tutor nervus, kita nyanyi bareng-bareng. Oke, harus hafal ya teman-teman lagunya atau mau diulangin sekali lagi? Atau aku minta tolong siapa nih nyanyi? Minta tolong nyanyi aja deh. Siapa ya nyanyi ya? Kansa deh, Kansa ya nyanyi Kansa. Kansa nyanyi Kansa. Ngapain nggak? Nyanyi ini sama gerakannya. Ayo, aku bantuin deh. Aku bantuin. Kansa. 1, 2, 3. Olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abdusen, facialis, vestibulococlearis, glossofaring, nervus vagus, accessorius, nervus hypoglossus. Oke, thank you Kansa. Sekarang dari kelompok 6. Siapa ya? Nadia deh, ayo Nadia nyanyi ya Nat. Aku jarang dengar saya Nadia, ayo Nat nyanyi Nat. Sama gerakannya Kak. Ya, sama gerakannya. Ayo, 1, 2, 3. Olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abdusen di mana? Mata lagi. Abdusen facialis. Terus Telinga. Oh, di sini kan? Ya. Nah. Vestibulococlearis. Glossofaring, nervus vagus. Ya, betul. Terus
and Axorius. Nervus hypoglossus. Oke, yeay, thank you Nadia. Oke, udah ya, udah hafal semua lagunya atau mau diulangin lagi sekali lagi sama aku? Sekali lagi, Kak. Oke, aku ulangin sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Wah, aku di ini spotlight-nya, aduh malu banget gue. Oke, sekali lagi ya. Ini di-record kan, Syahrul? Iya, ini masih di-record. Oke, ntar minta recordannya ke Syahrul ya. Oke, 1, 2, 3. Olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abducens facialis, vestibulocochlearis, glossopharynx, nervus vagus, accessorius, nervus hypoglossus. Yeay. Oke, udah ya. Ntar kuping kalian sakit dengerin aku nyanyi terus. Oke, sudah. Untuk slide ini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau belum ada, tolong sekali lagunya dihafalkan karena ini akan kepake sampai kalian nanti jadi dokter hewan kan, harus hafal semua nervus cranialis ini. Ini sering banget ditanyain waktu ujian ya, jadi harus hafal. Terus juga yang perlu diingat-ingat, penunjukan tangan kalian jangan sampai salah. Gitu. Diingat-ingat kalau oculomotorius boleh muter, boleh kalian kedip-kedip. Terus trochlearis boleh nunjuk atau muter matanya gini boleh. Terus trigeminus dia ada 3, jangan sampai salah. Yang telunjuk dia ke atas, yang jari tengah ke mandibula, yang ke maksila, yang jari manis ke mandibulanya. Jangan sampai salah. Oke, udah ya, aku lanjut ya. Tirza baru join. Tirza udah denger nyanyi-nyanyinya belum? Udah Kak sedikit. Oh my God. Ya udah nanti lihat recording ya, Tirza. Aku malu suruh nyanyi lagi. Ya, aku lanjutin ya teman-teman ya. Asik kan tutornya nyanyi. Dulu aku paling suka tutor nervus karena nyanyi. Oke, kita lanjut ke tadi kan udah ada nervus cranialis ya. Sekarang kita akan lanjut mengenai nervus spinalis. Yang mana di nervus spinalis ini dia jumlahnya itu ada 36 pasang ya teman-teman. Untuk nervus spinalis sendiri itu nggak perlu kita hafal apa aja, tapi yang perlu kalian ketahui di sini itu adalah di nervus spinalis ini dia itu memiliki beberapa ramus. Ya. Ramus itu apa? Dia itu adalah suatu struktur anatomi ya, yang dia itu kecil dan dia itu merupakan suatu cabang dari biasanya itu cabang dari medula spinalis gitu. Nah, ramus di sini dia ada macam-macam. Untuk ramus yang pertama itu adalah ramus meningeal. Ya, jadi dia itu berupa syaraf sensorik di meninges dan juga untuk inervasi arteri yang ada di meninges gitu. Jadi ingat-ingatnya ramus meningeal dia itu adalah syaraf yang ada di meninges. Gitu. Kemudian ramus yang kedua itu adalah ramus dorsalis. Untuk ramus dorsalis sendiri itu bisa kalian jumpai di musculus cutaneus dorsalis. Ya, dia itu nanti akan membantu ekskresi dari kelenjar keringat dan juga pergerakan otot-otot epiaksial. Otot epiaksial apa? Nanti bisa dibaca lagi catatannya kemarin ya, yang miologi. Untuk ramus dorsalis dijumpai di musculus cutaneus dorsalis dan juga kelenjar keringat. Terus yang selanjutnya ada ramus ventralis. Ramus ventralis ini bisa kalian jumpai di musculus cutaneus ventralis. Oh ya, aku lupa jelasin. Musculus cutaneus itu apa? Musculus itu berarti otot, cutaneus itu berarti di bawah kulit. Dorsalis berarti ada di dorsal, kalau ventral berarti dia ada di ventral. Jadi musculus cutaneus ini dia adalah suatu otot yang terletak di bawah kulit. Kalau di dorsal berarti dia ada di atas, kalau di ventral berarti dia ada di bawah.
gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah ramus communicans. Dia itu nanti akan berhubungan dengan truncus syaraf simpaticus yang akan menginervasi organ-organ visceral. Gitu. Oke, mungkin aku lanjut dikit ya. Nah, ini ada gambarnya untuk ramus-ramusnya tadi. Yang atas ini adalah ramus meningeal, yang mana dia itu akan terhubung langsung dengan meningens. Nih, ramus meningeal. Kemudian ada ramus dorsalis, dia akan ke musculus cutaneus dorsalis ya, dia ada di atas. Kemudian ada ramus ventralis, dia itu cenderung lebih besar. Terus ada ramus communicans. Nah, ramus-ramus ini biasanya itu akan keluar dari dari os vertebrae melalui bentukan yang namanya foramen intervertebrale. Ya. Jadi perlu dicatat untuk ramus-ramus ini dia akan keluar dari os vertebrae melalui foramen intervertebrale. Foramen intervertebrale itu apa? Foramen intervertebrale itu adalah suatu lubang yang berada di antara os vertebrae. Jadi kan nanti antara os vertebrae satu dengan os vertebrae yang lainnya dia akan menyatu ya, akan menempel. Nah, karena mereka itu menempel, mereka menyatu, dia akan membentuk suatu lubang yang kita sebut sebagai foramen intervertebrale. Gitu. Itu untuk ramus-ramusnya. Ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin ada yang masih bingung? Ramus sama trunkus itu artinya apa, Kak? Beda. Nanti kita bahas kok. Ada yang mau tanya lagi? Jelas? Jelas ngangguk-ngangguk, nggak jelas geleng-geleng. Oke, kalau udah jelas aku lanjutin. Oke, itu untuk sistem syaraf tepi. Sekarang kita ke sistem syaraf otonom. Nah, sistem syaraf otonom ini sendiri itu biasanya kita lebih kenal itu dengan syaraf simpatis sama syaraf parasimpatis ya. Nah, syaraf-syaraf simpatis sama parasimpatis ini nantinya dia itu akan menempuh setidaknya 2 neuron melalui jalur preganglionik sama postganglionik. Nah, preganglionik sama postganglionik itu apa? Kita akan pelajari di slide selanjutnya. Terus, bentar. Nah, biasanya ini sistem syaraf otonom itu bisa kalian jumpai di suatu organ ya, tapi dia itu bekerjanya berkebalikan. Nah, itu ada kaitannya dengan simpatis sama parasimpatis ini. Jadi kalau simpatis, dia itu umumnya mendorong kinerja organ, atau bisa juga kita sebut sebagai fight and flight. Ya. Jadi gampangnya flight and fight ini, bentar, aku cek di buku bentar ya, biar sama. Jadi fight and flight ini sendiri itu kalau kita artikan ya dalam bahasa Indonesia, dia itu artinya bertahan atau melawan. Jadi contohnya nih, misal kita lagi digigit anjing. Itu pilihannya adalah antara 2. Kita mau ngelawan anjingnya itu atau kita diam aja. Ya udah digigit terus diam aja gitu. Itu adalah contoh respon dari syaraf simpatis. Sedangkan kalau parasimpatis, yaitu umumnya untuk memulihkan kinerja organ. Kecuali untuk beberapa organnya itu adalah gaster atau lambung, intestine atau usus, dan juga organ urogenital. Organ urogenital ini organ-organ yang terkait dengan sistem perkemihan ya, vesika urinaria, ureter, dan lain sebagainya. Itu untuk perkenalan sistem syaraf otonom. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu?
Nanti untuk pengertian sistem syaraf otonom bisa dibaca lagi di buku ya. Kalau di bukuku ini cenderung lebih jelas daripada di PPT. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Aku lanjut dulu ya. Jam berapa sih? Oke, lanjut. Oke, jadi ini untuk slide selanjutnya ini adalah contoh ya teman-teman, contoh yang aku maksud tadi dengan kerja sistem syaraf simpatis sama parasimpatis. Dia itu cenderung kalau simpatis, dia itu cenderung untuk mendorong kinerja organ. Kecuali beberapa pengecualian untuk organ GI tract, vesika urinaria, sama pankreas. Dia itu menghambat. Tapi kalau parasimpatis, dia itu kebalikannya. Gitu aja gampangnya. Ingat-ingatnya yang simpatis aja. Kalau simpatis dia itu mendorong, kecuali di GI tract, vesika urinaria, sama pankreas gitu. Nah, contohnya nih, ini misal contoh ya, misalkan di pupil mata, syaraf simpatis itu nanti akan menyebabkan pupil ini mengalami dilatasi, sedangkan parasimpatis dia akan menyebabkan konstriksi. Terus yang kalau misal di GI tract, kalau di syaraf simpatis dia akan menghambat gerakan peristaltik, tapi parasimpatis dia akan mempercepat gerakan peristaltik. Gitu. Nah, biasanya itu pada sebagian besar organ, kalau ada syaraf simpatis, pasti ada syaraf parasimpatis. Tapi sebenarnya ya nggak semuanya itu memiliki keduanya. Jadi nggak semuanya memiliki simpatis sama parasimpatis gitu. Nah, kenapa kok si syaraf simpatis sama parasimpatis ini dibikin kerjanya berlainan? Itu biar tercapai suatu keharmonisan dalam organ itu bekerja gitu. Jadi kayak kalau misal ya kita cuma punya syaraf simpatis aja misalkan di GI tract, ya nanti lambung kita itu bakal peristaltik terus. Jadi makanan kita tuh akan dicerna terus gitu loh. Dia akan dihambat terus. Jadi makanan ya udah dia ngendep aja di situ. Nah, makanya kenapa dia butuh simpatis sama parasimpatis biar kerjanya itu harmonis. Gitu sih, itu gampangnya. Nanti contoh-contohnya ini bisa kalian baca sendiri ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau belum aku lanjutin ya. Oke, sekarang kita akan bahas lagi mengenai neuron simpatis sama parasimpatis. Nah, di sini kita akan membahas mengenai neuron prasinaps, neuron sinaps, postsinaps, dan juga sinapsnya ini sendiri. Ya, kita bahas dulu dari neuron, dari syaraf simpatis ya. Neuron simpatis. Kalau kalian lihat di gambar ini, dia itu cenderung ini ya, akson preganglioniknya pendek. Jadi ini kan ganglion ya. Ganglion itu bisa kita juga sebut sebagai sinapsnya. Ya. Nah, di sini kalau kalian lihat akson preganglionik, jadi sebelum menyapai ke ganglion, sebelum ke sinaps, dia itu cenderung pendek. Sedangkan postganglioniknya, dia itu cenderung panjang. Terus untuk syaraf simpatis sendiri, kalau kalian lihat di bagian sinapsnya, di ganglionnya yang preganglionik, ini dia itu mengandung asetilkolin. Ya. Neuron transmitter preganglioniknya dia itu asetilkolin. Sedangkan postganglioniknya dia itu adalah epinefrin dan juga norepinefrin. Nah, di sini, di gambar ini ada dua contoh ya teman-teman. Hubungan antara neuron satu dengan neuron yang lainnya, juga nanti syaraf simpatis ini selain dia berhubungan antar neuron, dia akan juga berhubungan dengan namanya medula adrenal. Nah, di medula adrenal ini sama di neuron, di postganglioniknya, dia akan menghasilkan epinefrin dan juga norepinefrin. Fungsinya apa? Epinefrin sama norepinefrin di sini, dia itu akan membantu vasodilatasi maupun vasokonstriksi dari pembuluh darah. Jadi asetilkolinnya yang di preganglionik, dia itu akan memicu si medula adrenal ini untuk menghasilkan epinefrin sama norepinefrin. Nah, yang nantinya epinefrin sama norepinefrinnya ini dia akan disalurkan ke blood vessel atau ke pembuluh darah
yang nantinya dia itu akan mempengaruhi vasokonstriksi maupun vasodilatasi dari pembuluh darah. Gitu. Nah, itu untuk yang simpatis. Yang simpatis ada yang mau ditanyain dulu? Jelas? Aku ulangin lagi dikit ya. Kalau yang syaraf simpatis, akson preganglioniknya dia itu pendek. Terus neurotransmitter preganglioniknya itu asetilkolin, postganglioniknya norepinefrin. Kalau yang di glandula adrenal atau medula adrenal, asetilkolinnya ini dia akan menghasilkan epinefrin maupun norepinefrin yang berfungsi untuk vasokonstriksi maupun vasodilatasi dari pembuluh darah. Gitu. Itu untuk yang simpatis. Sekarang kita yang ke parasimpatis. Parasimpatis ini biasanya dia kebalikannya dari yang simpatis. Jadi preganglioniknya dia itu cenderung panjang aksonnya. Jadi ya bisa dibandingin ya, ini yang preganglionik simpatis dia cuma segini, sedangkan akson preganglionik yang parasimpatis dia panjang. Terus untuk neurotransmitternya di parasimpatis mau di preganglionik maupun postganglionik, yaitu sama-sama asetilkolin. ACH itu asetilkolin ya teman-teman. Gitu. Perlu diingat kalau parasimpatis, preganglionik sama postganglioniknya neurotransmitternya asetilkolin, terus akson preganglioniknya dia lebih panjang dibandingkan dengan postganglionik. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang masih kurang jelas? Adis. Ya, Fania. Berarti buat neuron simpatis itu dia kayak ngebutuhin kelenjar adrenal kan buat ngehasilin epinefrin itu. Ya nggak sih? Jadi gini, epinefrin ini sebenarnya dia itu nggak dihasilkan di medula adrenal itu kalau nantinya si epinefrin maupun norepinefrin ini akan disalurkan ke pembuluh darah gitu. Tapi kalau misal dia nggak ke pembuluh darah tetap gitu. Paham nggak? Bingung nggak? Jadi medula adrenal ini hanya menghasilkan epinefrin sama norepinefrin yang ke pembuluh darah. Udah gampangnya gitu aja. Paham? Atau masih bingung? Masih bingung. Itu kenapa kok dia harus ke medula adrenal gitu loh, Pak? Dari sananya, Fania. Dari wallahu alam. Jadi untuk simpatis ini emang dia ada dua jenis. Dia tuh yang berhubungan langsung antar neuron sama yang dia itu ke medula adrenal gitu. Kalau yang ke medula adrenal ini dia nanti akan mempengaruhi kerja dari pembuluh darah. Tapi kalau yang hubungan antar neuron nanti dia akan mempengaruhi organ-organ lain kayak misal ke GI tract, terus ke mata atau kemana lagi misal ke organ urogenital kayak gitu. Bingung nggak bedainnya? Pokoknya kalau yang ini tuh ke organ-organ, tapi kalau yang melalui medula adrenal dia ke pembuluh darah. Tok. Paham, Fania? Atau masih bingung? Paham, Kak. Aku kirain tuh tadi itu kayak apa sih? Kalau peredaran darah itu kan dia butuh paru-paru tuh buat ngebersihin darah. Nah, aku kirain tuh dia itu perlu kayak transit ke kelenjar adrenal buat ngehasilin epinefrin sama norepinefrinnya itu. Beda. Sistem vaskularisasi yang vaskularisasi yang melalui pulmo sama sistem syaraf beda, Fania. Gitu. Yang lain ada yang mau tanya lagi dulu? Jelas kalau ya ini diingat-ingat ya teman-teman, ini biasanya kalau ujian. Kalau udah aku lanjutin. Nih. Jadi untuk syaraf simpatik
itu juga kita bisa sebut sebagai torakolumbar. Maksudnya torakolumbar itu apa? Jadi syaraf-syaraf simpatis itu bisa kalian jumpai di di bagian dari os vertebrae thoracalis sampai os vertebrae lumbalis. Jadi yang ini. Iya, kelihatan nggak sih ini? Ini adalah nervus simpatis. Ya. Dia dimulai dari nervus thoracalis yang pertama. Contohnya itu ada nervus thoracalis yang pertama sampai nervus lumbalis yang keempat. Ya, ini kan bisa dihitung. Ini misal nervus thoracalis yang pertama, thoracalis kedua, ketiga, keempat, sampai lumbar keempat. Itu yang simpatis. Jadi dari os vertebrae thoracalis sampai os vertebrae lumbalis. Tapi kalau untuk parasimpatis itu bisa kita sebut sebagai craniosacral. Karena untuk syaraf parasimpatis itu bisa kalian jumpai di bagian kranium, ya, di bagian kepala di sini. Ini ada yang di bagian medula oblongatanya. Biasanya di bagian medula oblongata, terus nanti ada pons dan sebagainya. Jadi dia ada di bagian kranial sama di bagian sakral. Nah, contohnya untuk nervus parasimpatis ini kalian harus ingat, dia untuk nervus parasimpatis itu ada nervus kranial nervus kranial ketiga, 3, 7, 9 sama 10. Yaitu yang parasimpatis. Tapi kalau yang simpatis yang parasimpatis yang di sakral itu adalah nervus sakralis 1 sampai 3. Gitu aja. Pokoknya diingat-ingatnya gampangnya gini aja. Simpatis itu torakolumbar, berarti dari thoracalis sampai lumbalis. Tapi kalau parasimpatis dia craniosacral, berarti dia yang ada di kepala dan di os sakral. Beda ya. Kalau torakolumbar dia sampai, tapi kalau craniosacral itu dan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang masih bingung? Kak, itu ada rinciannya nggak kayak yang nomor-nomornya gitu, terus nervus-nervusnya yang mana aja gitu? Di buku ada kok, Fania. Ada. Kalau di aku tuh halaman 45, cuman halamanku sama halaman kalian itu beda. Tapi di buku ada. Nanti bisa dibaca. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau belum ada aku lanjut. Oh my God. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai perjalanan dari jalur simpatis ya. Oke. Jadi tadi rangsangan ya, kalau kalian ingat tadi yang di gerak sadar maupun gerak tidak sadar. Tadi kan dia akan berakhir di radix ventralis ya, teman-teman. Ingat yang gerak sadar maupun gerak tidak sadar tadi, dia akan berakhir di radix ventralis. Oke. Nah, setelah dari radix ventralis, impulsnya tadi itu akan dialirkan melalui nervus spinalis. Jadi dia dari radix ventralis, dia ke nervus spinalis. Ini letaknya dia ada di sini. Terus dialirkan ke ramus communicans. Oke, setelah dari ramus communicans, dia akan ke truncus sympathicus. Jadi truncus sympathicus itu seperti percabangan gitu, teman-teman. Persimpangan truncus sympathicus. Nah, setelah dari truncus sympathicus, impulsnya ini dia akan dialirkan melalui neuron postganglionik. Yang tadi neuron postganglionik, terus kemudian ke organ target. Ya. Jadi ini perjalanan setelah dari medula spinalis ya. Tadi kalau setelah di medula spinalis itu ada gerak sadar maupun tidak sadar. Nah, setelah dari medula spinalis nanti itu akan ada gerak simpatis maupun parasimpatis. Untuk gerak simpatis ini sendiri perjalanannya seperti ini, dari radix ventralis ke nervus spinalis, ramus communicans, terus ke truncus sympathicus, ke neuron postganglionik, baru ke organ target. Gitu. Ini dulu aja dah. Ada yang mau ditanyain dulu?
Ini perjalanan, kalau misalnya kalian ada yang bingung, ini perjalanan sampai ke organ targetnya setelah dari medula spinalisnya. Gitu. Cuman ini jarang ditanya kok, ini biar kalian paham aja gimana jalannya impuls gitu. Kayak paham, kalau paham ngangguk, kalau nggak paham geleng-geleng, kalau pusing muter-muter. Pak, Iya. itu neuron postganglionik sama itunya di mana Kak gambarnya? Gambarnya terpisah ini. Sorry. Oh, terpisah. Oh, makanya. Ini neuron postganglionik tuh yang kayak gini-gini gitu. Jadi ini beda gitu. Emang apa nggak ada gambarnya kan ya? Susah cari gambarnya. Jadi dibayangkan ya. Ayun mati lampu kayaknya. Oke, jelas ya, kalau udah jelas aku lanjut dulu. Jadi di slide ini contohnya ya tadi Fania, ini adalah yang tadi ditanyain Fania. Ini adalah neuron-neuron preganglionik maupun postganglionik. Nah, tadi kan neuron preganglionik sama postganglionik dia akan bertemu membentuk suatu bentukan yang namanya ganglion ya atau ganglia. Nah, di sini ganglion itu dia ada macam-macam bentuknya, ada tersebar luas. Ini nggak perlu kalian hafalkan, tapi perlu kalian ketahui karena nanti di semester 2 kalian akan belajar ini. Jadi yang pertama, aku jelasin orientasi arahnya ya teman-teman. Jadi bagian sini ini adalah kepalanya. Bagian sini ini ekornya. Kita mulai dari yang bagian depan ya. Ini ada namanya ganglion cervicocranial. Ya, dia itu terletak di bagian pupil. Ya, makanya dia ada di kepala. Terus lanjut ke belakangnya. Di sini ada ganglion cervical medial. Cervical itu berarti leher. Jadi dia ada di bagian leher. Oke. Nah, setelah itu ada ganglion cervicotoraxis atau bisa juga kita sebut sebagai ganglion stellatum. Nah, dari namanya aja cervicotoraxis, jadi dia itu berada di bagian dada. Toraks kan berarti dada. Setelah itu di belakang ada ganglion celiaca. Jadi di sini nih udah masuk daerah abdomen ya, bagian perut. Nih pembatasnya ini ada diafragma. Jadi sini bagian perut, sini bagian dada. Di bagian perut yang pertama ada ganglion celiaca. Dia untuk organ GI tract bagian depan, sedangkan yang untuk GI tract bagian belakang itu adalah ganglion mesenterica cranialis. Terus ada juga namanya ganglion renal atau ganglion gonadal. Dia nanti ada kalian jumpai di organ ren atau ginjal. Terus yang terakhir itu adalah ganglion mesenterica caudalis. Itu akan dia akan dijumpai di organ-organ urogenital. Jadi dia ada di bagian kaudal. Nah, di sini kalau kalian lihat ada yang namanya ansa subclavia. Ansa subclavia itu apa? Ansa subclavia itu adalah gabungan dari ganglion cervicotoracalis ya. Ini dan juga ganglion cervical medial. Ansa subclavia dia adalah gabungan dari ganglion cervicotoracica dan juga ganglion cervicomedial. Makanya kenapa di sini dibentuk segitiga ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu. Ini jarang ditanyain kok, cuman kalian perlu tahu aja. Kayaknya gambar ini ada di buku, dari buku itu ada. Ada yang mau tanya? Kalau belum aku lanjut. Oke, mungkin nanti untuk Ayun bisa dikasih recordingnya ya. Berarti bener kan Ayun nanti lampu tadi? Aku peramal. Oke, aku lanjut ya.
Ya, ini gambaran skematis ya teman-teman dari nervus parasimpatis yang ada di kranial, nervus cranialis. Ini ada nervus yang ketiga, nervus oculomotorius. Terus juga ada nervus facialis, nervus yang ke-7, sama nervus yang ke-9. Itu ada nervus glossofaring. Nah, untuk nervus oculomotorius sendiri, dia nanti di sinapsnya, dia akan membentuk namanya ganglion ciliaris. Yang mana ganglion ciliaris ini nanti dia akan menginervasi ya untuk otot-otot ciliaris sama otot konstriktor pupil. Oke. Sedangkan untuk nervus nervus facialis, dia itu akan memiliki 2 ganglion. Ganglion yang pertama ini kita sebut sebagai ganglion pterygopalatina yang nanti akan menginervasi glandula lakrimal sama glandula nasal. Glandula lakrimar itu kelenjar air mata, glandula nasal itu adalah kelenjar yang ada di hidung. Jadi dia nanti akan membantu mensekresikan ingus gitu gampangnya. Terus untuk ganglion yang kedua dari nervus facialis itu adalah mandibular ganglion atau ganglion mandibularis. Jadi nanti bisa kalian jumpai di glandula mandibula sama glandula sublingual. Oke, terus yang terakhir untuk glandula dari nervus glossofaring itu adalah ganglion otik. Yang mana ganglion otik ini bisa kalian jumpai di glandula zygomaticus dan juga glandula parotis. Nanti untuk lokasi-lokasi glandula-glandulanya ini kalian pelajari di semester 3. 2. Gitu. Oh iya, aku tadi lupa jelasin. Untuk yang nervus cranialis ke-7 sama ke-9 ini dia letaknya itu ada di medula oblongata. Sedangkan untuk yang ketiga, dia itu ada di batang otak. Gitu. Oke, slide ini ada yang mau tanya dulu, kalau belum aku lanjut. Kak, boleh minta tolong diulang nggak, Kak? Yang mana? Semuanya? Yang slide ini doang. Oh ya, oke, aku ulangin ya. Jadi ini adalah gambar skematis dari nervus parasimpatis yang ada di bagian kranial ya. Itu adalah nervus cranialis yang ketiga atau nervus oculomotorius, terus ada nervus cranialis yang ke-7 atau nervus facialis, sama nervus cranialis yang ke-9 atau nervus glossofaring. Oke. Nah, nantinya si nervus oculomotorius ini dia akan membentuk suatu ganglion yang kita sebut sebagai ganglion ciliaris. Ganglion ciliaris ini nanti dia akan membantu inervasi untuk otot ciliaris sama musculus constrictor pupil. Gitu. Terus untuk nervus facialis perlu diingat dia membentuk 2 ganglion, ada ganglion pterygopalatina sama ganglion mandibula. Nanti dia akan vaskularisasi glandula-glandula, nanti bisa dibaca sendiri. Sama untuk nervus glossofaring, dia akan membentuk ganglion otik. Sama, dia akan memvaskularisasi glandula-glandula gitu kan ya. Oke, sampai sini jelas? Oke, aku lanjutin ya. Oke, ini kita belajar masih sama nervus parasimpatis, tapi ini nervus parasimpatis yang ke-10 ya, atau nervus vagus. Jadi nervus vagus ini dia itu nantinya akan bercabang menjadi 2. Ya, ini kan nervus vagus nih. Ini nggak usah dibaca dulu aja yang ini nervus vagus. Dia akan bercabang menjadi 2. Yang kita sebut sebagai vagal dorsal dan juga vagal ventral. Ya, untuk vagal dorsal ini dia nanti akan menginervasi ke organ gaster, lien, hepar, vesika velea, dan juga pankreas. Vesika velea itu kandung empedu. Oke. Kemudian yang ke ventral ini atau vagal ventral, ramus vagal ventral, dia itu akan memvaskularisasi intestine, sekum, dan juga kolon. Itu yang perlu diingat. Kayaknya, oh ya, terus perlu diingat untuk nervus parasimpatis yang ke-10, nervus parasimpatis
dari nervus cranialis yang ke-10 atau nervus vagus, dia itu umumnya biasanya itu melemahkan kerja jantung dan juga menurunkan kerja paru-paru. Gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu? Jelas? Ayo guys, semangat. Aku lihat kalian lemes-lemes. Kalau kalian lemes, aku jadi lemes loh ngajarnya. Padahal aku udah semangat banget loh ngajar kalian. Ayo toh. Saya semangat, Kak. Ya, semangat. Harus semangat. Yang lain juga semangat. Ya, aku tahu kalian capek hari Sabtu tutor. Terus kemarin habis ngerjain penugasan Ormawa yang banyak. Aku tahu kalian capek. Tapi kalian tetap harus semangat. Aku aja semangat loh nutorin kalian di tengah kesibukanku. Kalian juga harus semangat. Ya, semangat ya teman-teman. Aku tahu kalian capek. Ya, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke nervus sacralis ya. Sorry. Masih nervus parasimpatis, tapi ini untuk nervus sacralis yang 1 sama 3. Dia itu perjalanannya itu dimulai dari cornua intermedius ya, teman-teman. Karena kan dia termasuk sistem syaraf otonom. Ya, jadi nanti dari cornua intermedius dia akan masuk ke plexus lumbosakral. Kemudian disalurkan ke nervus pelvis, baru dia akan bertemu suatu ganglion yang kita sebut sebagai ganglion pelvis. Gitu. Jadi biasanya ini dijumpai di bagian sisi kaudal atau di bagian ekstremitas kaudalis. Nah, biasanya kerja dari nervus sacralis 1 sampai 3 ini dia akan dibantu oleh nervus hypogastricus sama nervus pudendus. Karena ganglion pelvis sendiri sebenarnya dia itu berasal dari 2 nervus ini, teman-teman. Gitu. Oke, jelas sampai sini atau ada yang mau ditanyain? Jelas ya, kalau udah jelas aku lanjut slide terakhir nih. Kalau slide terakhir pasti harus semangat. Ayo semangat. Yang terakhir ini adalah yang tadi aku tanya ya. Contohnya tadi di pretest untuk fungsi sistem syaraf otonom dalam kehidupan. Yang pertama, contohnya itu adalah untuk refleks gerak pupil. Jadi waktu ada cahaya masuk ke mata, sistem syaraf otonom ini maupun simpatis, syaraf simpatisnya dia itu akan menyebabkan dilatasi dari pupil. Sedangkan untuk nervus parasimpatisnya dia akan menyebabkan pupil itu mengecil. Itu contohnya. Terus juga ada refleks sekresi glandula saliva. Nah, biasanya ini nantinya pada hewan-hewan yang kayak misalnya anjing gitu. Nah, kalau anjing dia udah nyium bau, nanti itu nervusnya ini, nervus syaraf otonomnya ini dia akan memicu memicu kelenjar ludah untuk mensekresikan air liur gitu, sehingga sekresi air liurnya itu meningkat gitu. Terus yang ketiga itu adalah refleks pengaturan kardiovaskuler. Itu kaitannya sama yang tadi ya, neurotransmitter postganglionik yang epinefrin sama norepinefrin dari sistem syaraf simpatis tadi. Jadi dia akan mempengaruhi vasodilatasi maupun vasokonstriksi dari pembuluh darah. Kemudian yang terakhir ini adalah refleks visceral. Terus juga dia itu akan mempengaruhi refleks kita secara psikis dan juga emosi gitu. Jadi kalau misal kalian lagi takut nih, ntar kalau respon badan kalian itu bisa dingin maupun jantung kalian berdebar kencang, itu karena adanya pengaruh dari sistem syaraf otonom ini. Gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain atau udah jelas? Jelas? Oke. Kalau udah jelas ini udah slide terakhir. Ada yang mau ditanyain nggak? Jelas semua. Mungkin bisa dibuka lagi catatannya yang tadi ketinggalan.
Kak Adis. Ya, Fania. Ini tuh berarti kita nggak mempelajari tentang otak gitu ya, Kak? Otak kita pelajari di semester 2, Fania. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Oh, gitu. Oke, yang lain ada yang mau tanya? Oke, kalau udah nggak ada yang tanya, post testnya mau langsung atau